Halo para pebisnis pemasar di mana Anda berada, terutama buat Anda yang menggunakan media digital sebagai media pemasaran. Nah, di video kali ini saya memberikan update tentang Google Ads ya. Jadi akhir tahun ini kita dikejutkan ya, para pengiklan dikejutkan dengan sebuah fitur baru ya, ada di kanan saya ini ya, yang namanya Performance Max ya. Jadi ini tipe iklan baru. Dan apa sih Performance Max dan bagaimana cara setupnya ya, saya akan memberikan sedikit walkthrough ya, agar Anda bisa mulai mencoba fitur baru ini apakah baik atau tidak untuk bisnis Anda. So mari kita lihat. Sejalan dengan meningkatnya akselerasi digital, sebegitu cepat pula Google melakukan inovasi tentang machine learning karena datanya semakin besar ya. Jadi di awali tahun ini kita bisa melihat ya perubahan Google tentang phrase match dan broad match ya, bahwa kategori kata kunci broad match modifier sekarang perilakunya diimplementasi ke phrase match. Jadi kontrol pengiklan terhadap kata kunci sedikit diambil ya, jadi sedikit diberikan haknya ke Google untuk memilih kata kunci apa yang tepat buat iklan-iklan tertentu ya. Studi mengatakan ya, studinya Google tentunya, bahwa ini membuat iklan jauh lebih baik ya. Tapi beberapa orang yang ingin mengontrol ya tentunya sedikit merasa terganggu dengan inovasi ini. Yang kedua adalah kita bisa lihat di layar kanan saya ya, apply recommendation automatically. Jadi recommendation ini bisa kita subs gitu, bisa kita daftar agar saran-saran dari machine learning ini langsung diimplementasikan di akun kita. Menarik ya. Dan yang paling baru tentunya adalah Performance Max ya. Nah, kita bertanya apa itu Performance Max? Nah, buat Anda yang sudah menggunakan kampanye Google Discovery ya, tentunya akan merasa familiar ya dengan algoritma Performance Max ya, karena pada dasarnya kalau saya bisa sebut Performance Max ini adalah Google Discovery versi baru ya. Jadi kalau Google Discovery sebelumnya hanya bergerak di dalam YouTube ya, bergerak di dalam Google Discover, Google Apps Discover di mobile dan di Gmail ya. Kali ini dengan Performance Max, wow, semua properti Google ya, mulai dari search, mulai dari display ya sampai Google Maps, semuanya ada dalam satu tipe kampanye. Nah, sebaik apa? Yuk mari kita lihat ya. Untuk membuat kampanye Performance Max, yang kita bisa lakukan adalah kita create kampanye baru, kemudian kita gunakan kampanye tanpa goal ya. Ini saya menggunakan platform ya, interface berbahasa Inggris ya. Jadi kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia ya diadopsi lah ya, tapi pada dasarnya prinsipnya sama ya. Jadi ada Performance Max ya, di akun saya sudah ada, dan saya yakin di akun kalian juga sudah ada. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sekarang melakukan setup ya, fokus dari kampanye Max ini, goalnya apa. Makanya di sini kita balik lagi ke dalam conversion goal ya. Seperti kita tahu conversion goal versi baru ya, ada namanya account goal, primary goal, ada secondary goal ya. Jadi kalau account goal itu defaultnya account, kalau tidak dipilih apa-apa dia account goal. Kalau kita primary berarti dia ada hubungannya ke dalam bidding, kalau secondary dia tidak ada hubungannya dengan bidding ya. Atau kalau dalam jargon ya Google Ads dahulu ya, include conversionnya di set ke no gitu kira-kira ya. Jadi kita sudah set goal untuk mendapatkan kontak, dapatkan leads misalnya dalam kasus saya. Nah, platformnya seperti ini ya, kita kasih nama. Nah, ini adalah Performance Max ya, kita kasih gambaran ya. Jadi bisa dibilang ya, kalau Anda sudah pernah melakukan iklan di platform Facebook, ini agak sedikit mirip ya. Jadi kita benar-benar mudah ya, dari atas ke bawah ya. Dimulai dari budget dulu. Jadi misalnya di sini budget setiap harinya misalnya 100.000 contoh ya, fokusnya konversi, apa kita mau target cost per action atau tidak gitu ya, atau kita maximize conversion saja. Kita pilih next, kemudian di sini kemudian kita pilih lokasinya, bahasanya kita pilih. Nah, ini ya setupnya sebenarnya dinamanya asset group ya.
Ya, jadi kita tentukan nama aset grupnya ya. Kalau Anda punya 5 kampanye, ya 5 nama aset grup gitu ya. Di sini URL biasa, semua gambar dimasukkan, semua logo dimasukkan, semua video dimasukkan. Ya, headline kalau Anda biasa pakai dengan responsive ads ini dimasukkan juga, long headline dimasukkan dan lain sebagainya. Nah, aset mungkin tidak ada masalah. Nah, yang menarik adalah penggunaan disebutnya audience signal, ya audience signal, ya. Jadi audience signal ini adalah targetingnya. Nah, kalau kita bicara Performance Max menggunakan search Google Search berarti kan ada target keyword ya. Oh, ternyata di Performance Max target keyword tidak berlaku lagi. Yang kita bisa lakukan adalah audience keyword ya. Jadi saat kita membuat sebuah audience signal di sini ya, kita cuma bisa melakukan custom segment. Ya, jadi misalnya kita membuat sebuah custom segment, ini adalah keyword yang bisa kita targetkan. Ya, mencari orang yang menggunakan kata kunci tertentu di Google. Jadi yang ditarget adalah people who search, ya, bukan targeting kata kuncinya. Jadi targetnya ke orang. Ya, ini adalah custom segment ya. Kalau Anda sudah biasa menggunakan Google Ads ya, ini sebenarnya sudah data-data yang biasa ya. Orang yang custom yang bisa kita atur tadi, people who search, people yang orang yang sudah pakai aplikasi tertentu atau orang yang mengunjungi situs tertentu. Jadi yang kita target orangnya. Kemudian di sini kita juga bisa remarketing ya, orang yang sudah subscribe channel Anda, orang yang sudah masuk ke situs Anda, kita bisa target juga. Dan di sini adalah detail demografiknya. Ya, jadi ini yang udah built-innya Google kita juga bisa pakai. Kemudian demografiknya juga bisa kita pakai ya. That's it, ya. Jadi goal dari Performance Max ya pada dasarnya hanya di sini saja, ya. Extension ya kita sudah bisa melakukan extension ya seperti biasa ya, site link, form, call out semuanya sama persis ya. Jadi simple ya. Ini adalah Performance Max ya. Hasilnya bagaimana? Nah, kita bicara soal hasil nih. Oke, yang pertama, machine learning algoritma itu sangat bergantung dengan seberapa banyak data yang diproses. Ya, artinya apa? Artinya pada saat kita mau mau bergantung dengan mesin, ya, untuk dia melakukan pembelajaran secara otomatis gitu ya, kita harus siap bahwa mesin ini pada dasarnya belum pintar. Ya, jadi mesin harus belajar dulu. Ya, jadi ada periode di mana hasil kampanyenya mungkin sedikit berantakan. Nah, Anda mesti siap karena kontrolnya sudah tidak di kita lagi, kontrolnya kita berikan ke mesin. Nah, yang kedua, ya, bahwa sebaik apapun algoritma, customer convert, customer belanja, customer beli barang itu bukan karena mesinnya, tapi karena faktor psikologis persepsi mereka terhadap Anda. Artinya kalau Anda, bisnis kita gitu ya, memberikan benefit yang lebih di benak mereka dibanding harga yang dibayar, konversi terjadi. Ya, kenapa saya berkata ini di depan? Ya, karena saya mau set sebuah ekspektasi di kita, ya, bahwa yang kita convert, yang melakukan transaksi itu adalah orang, manusia, ya. Mesin, ya, Performance Max, Discovery, ya, apapun algoritmanya dengan strategi bidding, ya, tentunya hanya membantu untuk iklan lebih teroptimasi, ya. Jadi apakah Performance Max ini menjadi jawaban buat pengiklan? Karena setupnya jadi sungguh lebih simple ya, tidak berbelit-belit lagi. Semuanya kayak kita kasih ke Google. Nah, itu adalah jawaban yang sangat bergantung kepada Anda sebagai pemasar. Balik lagi, Anda adalah pemasar. Anda bukan hanya sekedar menjadi operator setup iklan. Ya, sebagai pemasar, customer-nya seperti apa, experience seperti apa. So, customer fokus Anda yang kedua ya setelah Anda mengerti tentang machine learning ini. So, saya Victor, semoga video ini memberikan gambaran tentang Performance Max ya, sebuah unit iklan yang baru ya. Jika Anda suka video ini, subscribe video ini dan kasih tombol like. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video tentang periklanan, pemasaran, apapun yang berhubungan dengan pemasaran berbasis digital ya. Saya Victor, bye bye.